Pagi, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Wabil khusus kepada saudaraku Muhammad Johari ya, Bang Muhammad Johari sudah komentar pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jum'ah Mubarakah. Gus, terus update mendukung tesis Kiai Madudin. Alhamdulillah, barakallah. Ya, terima kasih Bang Johari. Dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, kita pada pagi hari ini akan informasikan sebuah informasi penting. Kita tahu Bapak Rizik Syihab ya, keluar-keluar di media sosial, di depan jamaahnya, dia menghimbau, mengajak jamaahnya untuk hadir pada acara Ziarah Kubro yang dilakukan oleh para pendukung dari FPI, dan pada acara itu kita bilang ya baik-baik saja, tidak ada persoalan. Kalau niatnya adalah Ziarah Kubro, ya kita apresiasi itu. Apresiasi, tetapi itu ya kita anggap sebagai cara dari Rizik Syihab untuk membranding diri dan kelompok mereka. Karena setelah Rizik Syihab di penjara, dia akan kehilangan banyak sekali pendukung. Ya tentu saja masih banyak yang mendukung dia, tetapi sudah banyak kehilangan pendukung. Banyak orang yang tadinya taklid buta mengkultuskan Rizik Syihab sudah sadar dan tercerahkan, kemudian meninggalkan kelompok FPI, kelompoknya Rizik Syihab ini. Dan sekarang dia berusaha untuk membangun kembali bagaimana puing-puing kehancuran FPI lama, Front Pembela Islam, dibangun lagi rumah baru yang namanya Front Persaudaraan Islam. Dari rumah baru ini, Rizik Syihab ingin membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sudah banyak yang hancur karena perilaku Rizik Syihab sendiri ya. Baik, sebelum kita bahas itu, kita sampaikan dulu doa, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam urusannya yang baik, diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah, maghfirah dan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak dibutuhkan sedikit pun nasab dari Onum Habib Alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah. Bukan fitnah, sekali lagi ini bukan fitnah. Berdasarkan kajian berbagai multidisiplin ilmu, kajian kitab nasab secara filologi, ini sudah mendunia ya, bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, dan berdasarkan tes DNA mustahil Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Ini sudah mendunia. Dari Red Galaxy, terima kasih ikut mendukung penuh tesis Kiai Madudin Usman Al-Bantani karena gerombolan Habib sangat berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia. Sejarah membuktikan kebusukan Habib Ba'alawi Yahudi Yaman. Ya, terima kasih dukungannya, saudara-saudaraku. Saya sampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kelompoknya ini, ya niatnya baik, kita hargai, tetapi kita tahu itu adalah agenda yang bermuatan untuk membranding diri kelompok mereka supaya dianggap kelompok yang menyatukan semua elemen, menyatukan semua unsur bangsa gitu ya. Dia di dalam ceramahnya Rizik mengatakan ingin menyatukan antara ribuan Habib dan ribuan ulama, katanya Buya, Ajengan dan seterusnya itu. Kalau memang itu betul, itu kita apresiasi. Tetapi selama Rizik itu perilakunya tidak mencerminkan keteladanan, masih suka provokasi di dalam ceramahnya, maka keinginan dia yang ingin menyatukan unsur-unsur elemen bangsa hanyalah isapan jempol, hanyalah omong kosong ya. Karena di dalam ceramahnya dia katanya ingin menyatukan Kiai dan Habib. Tetapi di sisi lain ceramahnya itu menghina Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan mengatakan Kiai Haji Madudin Usman adalah Al-Kaburi.
Padahal yang jelas-jelas Al-Kaburi adalah bapak dari Robito Alawiyah yang diundang oleh Bisikan Roma tidak mau hadir. Oleh karena itu kami bersaran kepada Pak Rizik. Hai Pak Rizik, kalau memang niatmu tulus, ikhlas, ya, memang punya niat tulus untuk menyatukan semua unsur bangsa, semua elemen bangsa, semua kiai, semua ulama, Habib, maka tolong tidak hanya sekedar kowar-kowar branding sebagai penyatu umat, tetapi ceramah Anda masih provokasi, masih memusuhi Kiai Haji Madidun Usman dan para pendukungnya, masih menyebut Kiai Haji Madidun Usman begal nasab. Kalau panjenengan Pak Rizik masih ceramahnya begitu, maka kami tidak percaya ucapan Anda yang katanya ingin menyatukan nusa bangsa dan negara. Kami tidak percaya sama sekali. Nah, saudaraku, respon kita bagaimana? Mungkin itu yang ingin kalian tanyakan. Respon kita gimana terhadap niatan kelompok Rizik Syihab ini yang akan melakukan ziarah kubur? Maka saya dapat WA dari teman-teman mempertanyakan itu. Bagaimana respon kita? Ya, kita nggak usah merespon. Itu respon kita. Kita tidak usah memberi reaksi apapun. Itu reaksi kita, ya. Karena apa? Kita melihat dari sisi positif dulu. Kita husnuzon saja dulu bahwa Rizik Syihab dan kelompoknya ini memang benar-benar berniat mau melakukan ziarah kubro, dan ziarah itu kan bagus. Jangan sampai yang kita beri peringatan kepada Rizik, yang penting kamu jangan provokasi di acara tersebut. Jangan membuat kegaduhan dan kerusuhan. Karena yang nanti datang pada ziarah itu tentu saja tidak hanya para pendukungnya Rizik gitu, ya. Semua unsur nanti, tidak hanya pendukungnya Rizik nanti yang datang. Karena mereka datang berniat untuk ziarah, bukan berniat untuk mengikuti Rizik Syihab. Jadi ingat ya Pak Rizik, ini warning buat Anda. Jadi Anda jangan membuat provokasi, yang penting kita pantau saja, wait and see, kita tunggu saja. Kita tidak usah melakukan reaksi apapun, merespon apapun, ya saudara-saudaraku semuanya, kita lihat saja, kita pantau. Kalau mereka melakukan perbuatan atau indikasi melakukan tindakan yang provokatif dan merugikan, baru kita akan sampaikan reaksinya. Jadi kalau niatnya ziarah itu kan bagus. Kalau kemudian kalau kita halang-halangi, ya dia berziarah, nanti kita akan dibilang Wahabi, kita nanti dibilang anti ziarah kubur misalnya. Seperti itu nanti, karena mereka itu licik. Manum keturunan dari Rizik Syihab ini licik. Ya licik banget ya. Nanti dia bohong saja, dia bohong itu dia lakukan demi keuntungan mereka dan kelompoknya. Kan kita tahu pada saat dia di penjara, Rizik di penjara, kasus terakhir itu kan karena kebohongan dia. Yang kita tugaskan untuk kita semuanya adalah terus mengedukasi masyarakat, ya, terus memberikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Jadi ziarah kubur niatnya baik, kalau tujuannya memang mulia, kita bahkan mengapresiasi. Tapi yang pasti kita sadarlah bahwa itu dilakukan oleh kelompoknya Bang Qurtubi Jailani, saya kira juga di situ, karena Bang Qurtubi juga bagian dari komplotannya Rizik. Ya tidak apa-apa, selera tidak apa-apa, ya kan? Kemudian ini dari komentar Bang Haryadi. Kita harus lawan doktrin-doktrin Balawi. Alhamdulillah, saya sendiri gak percaya sama Habib sejak dulu. Nah, alhamdulillah Bang, itu yang benar ya. Terima kasih yang Hadi Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak. Terima kasih yang ya. Kemudian Bang Muhammad Johari, jangan mudah percaya dengan musuh dalam selimut yang sudah menjamur di muka bumi Nusantara ini, Gus.
tetap diwaspadai, betul. Nah itu baru, jadi reaksi kita tetap diam saja, kita tidak usah reaksi, yang penting kita selalu waspada. Ya, yang penting kita selalu waspada, jangan sampai lengah, ya, karena bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang penting kita memantau saja, menunggu, kita jangan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan atau sampai melanggar nilai-nilai agama, nilai sosial, nilai hukum. Tetap kita waspada saja. Dari Roxy main, Ziarah cari simpati. Nah betul, saya setuju Bang. Itu adalah branding. Jadi mereka kan, Rizik ini kan sedang degradasi moral menurut saya. Nama dia jatuh karena berulang kali masuk penjara sampai masyarakat menyebutnya dia residivis, dianggap dia pemecah belah, provokasi. Nah, karena anggapan yang seperti itu kemudian dia berusaha memperbaiki citra, ingin merebranding bahwa dia ingin menyatukan bangsa melalui ziarah kubro di Kasultanan Banten itu ya. Ya memang oknum-oknum di Kasultanan Banten itu banyak yang menjadi budak spiritual. Makanya ketika pada tahun 2023 di Kasultanan Banten ada debat itu, maka kita sangat berhati-hati, ya, tidak sembarangan. Dan kemudian kita berharap Kiai Madudin tidak menghadiri di Kasultanan Banten yang sekitar tanggal 25, 26, 27 Agustus itu 2023 itu ya. Kemudian yang datang adalah Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli, dan Kiai Madudin memilih untuk hadir di seminar nasional di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, dan hasilnya kita tahu kan, di Kasultanan Banten itu hasil diskusinya malah debat kusir ya. Saya kira seperti itu yang terjadi. Betul sekali ya Bang, ziarah cari simpati itu, Rizik dan kelompoknya itu. Dengan tebar pesona, benar sekali Bang, mereka tebar pesona. Kan mereka paling pinter pansos gitu ya. Banyak dari mereka yang suka di media sosial itu pansos. Seolah-olah mereka itu cinta NKRI, cinta Pancasila, sampai pakai baju yang warna-warna merah putih gitu misalnya ya. Mosok ziarah saja dipublikasikan biar naik rating. Nah, iya, betul. Jadi jelas sekali mereka pansos, kemudian untuk naikkan rating. Rizik ini seperti itu saya kira. Jadi, tapi kita tetap berprasangka positif saya. Kita berprasangka positif. Kita husnuzon. Dari Bang Romli, kalau Anda umat Islam taat, jangan mau dirayu dan ditawarin Habib. Nah, jadi saya yakin karena memang umat Islam dari kaum Nahdliyin umumnya itu kan suka ziarah. Teman-teman ada yang hadir di situ bukan dalam kerangka mengikuti Habib, bukan dalam kerangka mengikuti Rizik Syihab ya, tetapi dalam rangka memang niat untuk ziarah murni. Oleh karena itu kita harus jaga acara yang di Kasultanan Banten, acaranya siapapun di situ kita harus jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari Bang Saryo, hati-hati negara Timur Tengah banyak yang hancur karena agama. Contoh itu jangan sampai negara ini, ya kita seperti, iya kita jangan sampai kemudian terjadi konflik, ya. Nah, kita negara hukum, jangan sampai kita main hukum, main apa namanya, tidak mentaati. Nah, Habib ini sama bahayanya, benar sekali, Bang Muhammad. Waspada, jangan sampai tertipu lagi. Sudah berabad-abad mereka berbuat kezaliman di NKRI, lain di kata, lain di hati Gus, betul. Dari yang hatiku semua, saya berani argumentasi dengan pengetahuan. Mereka punya ilmu muka 1000. Muka 1000 berarti ya pandai berakting ya. Ya. Kemudian dari yang hatiku semua, ingat, Dajjal itu muncul atau datang dari Yaman. Kemudian Spot Jantung Channel memang model dakwahnya cap jangkrik kebu keluaran Dobolowi Yaman ini. Dari Bang Muhammad Johari, harus dijaga Kiai Mat, Gus, jangan lengah ya, jangan lengah dengan kelicikan kadrun-kadrun yang sudah cacat. Ya, betul, kita harus tetap mengawal beliau ya.
Dari Roximan, nggak penting Habib Samidi, opo itu Habib ya. Suwun Widodo, terima kasih. Polling aja buat pertanyaan, apakah warga Banten butuh Habib Rizik? Itu aja cara mengkerdilkan mereka. Insya Allah, ya, Insya Allah. Kalau warga Banten kemarin kita sudah buat konten, juga ada warga Banten yang menolak. Pangeran Pongkeng, Kiai Imad dipercaya karena data yang disodorkan faktual, analisanya berdasarkan data dan sangat logis dan sepi dari motif yang lain, ya. Betul. Dari yang Hadi Kusumo, mereka kelompok seorang penyamun, pengemis, abadi, semua berharap minta-minta uang hormati. Ya, ya, wah banyak sekali nih yang sudah komentar ya, bagus sekali nih. Channel saya dihapus sama YouTube yang Hadi Kusumo, buat lagi yang, saya juga begitu kan, jadi saya sampai membuat 2 channel ini ceritanya kan begitu yang, jadi yang pertama itu saya channelnya terhapus, kita buat lagi, alhamdulillah, lalu antisipasi supaya tidak dihapus, kalau misal terhapus masih ada satunya untuk sebagai backup. Nah, makanya saya punya 2 channel yang, jadi satu channel itu tanda kejadian, yang satu ini News Clan Official ya, gak apa-apa, buat lagi. Dari Eko Yulianto, saudara-saudara, haram hukumnya ziarah kubur dan mendoakan orang mati, hati-hati sudah pengeburan, cara berpikir waras saudaraku ya. Dari siapa nih? Oh iya, modusnya pencitraan biar disebut paling Islamiyah. Benar, paling Islamiyah, paling menyatukan. Baik, kita simak ya ceramah dari Rizik Syihab ya. Kita simak ceramah dari Rizik Syihab nih. Menarik nih. Coba kita simak, dengarkan ini. Ceramahnya Rizik Syihab mengajak jamaahnya untuk datang di acaranya dia, ya. 14 Juli Ba'da Zuhur kita akan menggelar ziarah kubro saudara di Kesultanan Banten saudara. Nanti kita akan lihat ribuan habaib, ulama, kiai, ajaran, para tukakus turunan Sultan Hasanuddin saudara. Semua akan turun bersama-sama deklarasi bahwa kita bersatu, kita nggak bisa dipecah oleh para bekal-bekal nasab Al-Kaburi. Bekal nasab Al-Kaburi. Tahu nggak Al-Kaburi kenapa? Tahu nggak? Nantangin berdebat, Habib Hamid datang kabur. Nantang Habib Bahar berantem, Habib Bahar datang kabur. Sekarang Ya, saya yakin ya, kita sadar bahwa itu yang dilakukan oleh Rizik hanyalah branding aja untuk membranding diri mereka, pansos ya. Jadi katanya dia ingin menyatukan ulama, tetapi Anda dengar sendiri kan, dia masih menghina Kiai Ahmaduddin dengan Al-Kaburi. Nah, dia kan hanya ingin menyatukan kelompok mereka saja. Jadi gini ya, dia itu konsolidasi supaya mereka bisa bangkit lagi setelah FPI dibubarkan. Dan dia sekarang membuat organisasi baru yang disebut dengan Front Persaudaraan Islam. Seperti itu kan? Jadi ya kita harus bersabar. Coba kita simak lagi. 14 Juli Ba'da Zuhur kita akan menggelar ziarah kubro saudara di Kesultanan Banten saudara. Nanti kita akan lihat ribuan habaib, ulama, kiai, ajaran, para tukakus turunan Sultan Hasanuddin saudara. Semua akan turun bersama-sama deklarasi bahwa kita bersatu, kita nggak bisa dipecah oleh para bekal-bekal nasab Al-Kaburi. Nah ya kan, dia masih menganggap Kiai Ahmaduddin begal-begal nasab. Artinya kan dia ingin menyatukan, tetapi dia sendiri ceramahnya seperti ini gitu. Nggak matching jadinya nggak relevan gitu ya. Begal nasab Al-Kaburi.
Kelihatan sekali, terlihat sekali, jelas sekali nuansa kebencian Rizik Syihab terhadap Kiai Madudin. Sangat terasa dari ceramahnya ini nuansa dendam di hati Rizik Syihab terhadap Kiai Madudin karena Kiai Madudin berhasil meyakinkan sebagian umat ya bahwa Rizik ini bukan keturunan Rasulullah. Dan dia ingin mempermalukan Kiai Madudin ya dengan ceramah ini sebenarnya kan dia ingin mengejek, ingin mempermalukan Kiai Madudin. Enggak perlu malu, Kiai Madudin tidak akan malu karena memang ini fitnah ini. Ini framing yang dilakukan oleh Rizik. Tetapi yang harusnya malu adalah Rizik. Rizik Syihab harusnya malu. Kenapa? Dia omongannya tidak konsisten. Ya, mengingkari omongannya sendiri. Dia mengatakan kan harus tes DNA, wajib tes DNA bagi yang mengaku keturunan Nabi. Nah, sekarang menantunya aja tidak taat sama dia. Menantunya mengharamkan. Atau bisa jadi menantunya ini mendapatkan pesan dari Rizik agar mengharamkan. Padahal Rizik sebelumnya mewajibkan tes DNA. Hanya orang-orang yang dungu yang kemudian percaya kepada mereka ini, masih percaya pada Rizik, padahal sudah dibohongi sedemikian dahsyatnya. Dan dia di penjara kapan hari, ya yang terakhir itu kan kasus kebohongan yang dia lakukan. Nah disinilah saudaraku, mari kita sadar bahwa Rizik ini nggak bisa dipercaya. Sekali lagi Rizik nggak bisa dipercaya karena omongannya yang mencela-mencela. Mencela-mencela itu ya tidak konsisten, gitu ya. Nah seperti itu. Nanti di framing lah. Kalau si Hasan pernah bilang Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa pintu Tarim, ini nanti akan di framing bisa jadi oleh para muhibinnya. Banten milik Tarim, seperti itu nanti. Ini ada saya baca dari muhibin ini ya. Muhibin ini namanya Al-Kaburi ini. Nama akunnya. Banten punya Tarim, punya Habib. Nah, ya kan? Sudah muncul pelaksanaannya masih tanggal 14. Ini sudah ada nih. Muhibin sudah memframing bahwa Banten milik Tarim. Ya terserahlah. Terserah Anda memframing, tidak apa-apa, hak Anda, kan? Dari Bang Sartono, rapatkan barisan untuk menutup pergerakan Habib ya. Jadi kami bersaran, untuk apa kalian ziarah pada waktu bersamaan dengan kegiatannya Rizik ya. Silakan kalau Anda punya kebiasaan untuk melakukan ritual, melakukan apa namanya itu, wisata religi ya dengan ziarah ke makam-makam orang-orang terdahulu ya silakan. Tapi saya bersaran ya kalian ziarahlah di makom Sunan Sultan Hasanuddin itu di luar acaranya Rizik nih. Nanti kalau kalian bareng-bareng ya nanti malah dianggapnya wah ini banyak yang datang gitu ya. Ya kan? Seperti itu ya. Coba bagaimana respon atau pesan dari PWI ya, ini mungkin kalian menunggu-nunggu bagaimana pesan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Secara resmi belum, secara kelembagaan tetapi secara pribadi beliau sudah disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Honoris Causa Yusuf Mubarok. Beliau sudah menyampaikan pesan untuk para PWI, kemudian para laskar, sabilillah, kepada umat juga. Ini penting pesan ini kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita, jangan sampai kita salah langkah ya. Kita ikuti pesan dari PWI ya, oleh Kiai Haji Yusuf Mubarok. Saya carikan, tadi sudah saya siapkan sebenarnya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menahan diri, mengendalikan emosi, jangan emosi, tetap sabar ya. Karena apa yang baik ya kita harus dukung gitu kan, jangan sampai kebaikan itu menjadi keburukan ya. Ini ada himbauan dari Wakil Ketua Umum PWI ya, beliau Wakil Ketua Umum PWI.
yaitu Dr. Honoris Causa Kiai Haji Raden ya Yusuf Al Mubarok. Kita simak ya. Sebentar, mungkin masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pengurus dan anggota PWI Laskar Sabilillah, baik pusat maupun daerah khususnya yang di Banten, terkait ada berita bahwa Rizik Syihab dan katanya dengan beberapa ribuan Habib Muziarah ke Banten, ziarah akbar. Saya secara pribadi menghimbau nggak usah ada reaksi apapun. Kenapa sebabnya? Karena mereka kan agendanya ziarah kubro, apalagi ziarahnya ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau oleh kita disikapi kurang baik dan sebagainya, malah kita nanti akan dibully, di framing, kita akan dituduh anti zarah, kemudian dikaitkan ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nanti mereka mudah sekali untuk menghasut para bagus dan keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu berpotensi kita akan buruk di mata siapapun. Karena acara mereka jelas-jelasan ziarah kubro, kecuali kalau mereka bukan ziarah kubro, umpamanya ada hal yang negatif. Nah, kita tidak akan bisa dibully begitu saja. Masyarakat Indonesia, umat Indonesia tidak akan percaya begitu saja kalau niatnya tidak seperti ziarah kubro. Tapi kalau ziarah kubro, ini bahaya sekali. Kita jangan sampai melakukan tindakan apapun. Jangan PWI, karena PWI membawa nama Wali Songo. Sultan Hasanuddin itu ya Wali Songo, anak Sunan Gunung Jati. Masa pecinta Wali Songo orang mujarah malah dihalang-halangi, nggak bagus. Malah sebaiknya kalau menurut saya mendukung yang namanya jarak ke Sultan Hasanuddin, malah mestinya mendukung, membuktikan bahwa kita ini ahli sunnah wal jamaah, tidak disebut Wahabi, dan memang kita pencinta Wali Songo karena mendukung mereka yang jarak ke Wali Songo. Tolong semua orang PWI harap bisa memikirkan baik-baik. Saya sangat tidak setuju kalau ada orang PWI Laskar Sabilillah melakukan tindakan, ucapan apapun seolah-olah menghalangi mereka. Nanti tadi efeknya kita buruk. Ya, jadi kita tidak usah bereaksi, tidak usah melakukan apapun, tidak usah melakukan kata-kata yang seolah-olah kita menghalangi mereka ya, nanti efeknya buruk. Itu seperti itu pesan pribadi dari Wakil Ketua Umum PWI ya. Baik, ini bagus sekali komentar dari Iwa Kartiwa. Trik Habib Rizik Syihab buat framing untuk memulihkan rasa kepercayaan masyarakat muhibinnya, terutama untuk muhibinnya ya. Benar sekali, memang itu adalah sebuah pencitraan begitu ya yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kelompok-kelompoknya ya. Nah, makanya kita tunggu saja, tidak usah bereaksi, tidak usah terprovokasi dengan tindakan-tindakan Rizik Syihab. Saudaraku, kita jaga kedamaian, terutama di Banten ya. Terutama di Banten. Jadi tolong bisa kendalikan diri ya. Kita lanjutkan pesan dari Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yusuf Mubarok. Efeknya kita buruk. Nanti khawatirnya dibully, di framing, tidak Wahabi, anti zarah, anti Wali Songo, apalagi nanti itu akan khawatir dijadikan alasan mereka untuk membenturkan dengan para tubagus. Itu kurang baik, apalagi di Banten, karena mereka sedang khawatir, mereka memang mancing kita. Jangan, lebih baik kita malah mendukung sebaiknya. Nah ini ya, sekali lagi kalimat penting. Jangan-jangan mereka memang sengaja memancing kita, memancing, memanas-manasi ya. Memang mereka memanas-manasi. Oleh karena itu kita jangan sampai terpanasi, kita harus tetap dingin, kita tetap jaga situasi dan kondisi tetap kondusif ya. Kita dukung dulu, karena memang masalahnya kan itu mereka membranding dengan ziarah kubur ya. Ziarah kubur yang dijadikan sebagai bungkus kegiatan mereka. Ya memang mereka sangat licik, pandai sekali membungkus perilaku-perilaku untuk
membranding diri untuk pencitraan. Kalian tahu sendiri kan, masyarakat itu yang sekarang itu menjadi pengikutnya Rizik kan karena percaya kepada branding diri Rizik dan kelompoknya bahwa dia keturunan Nabi. Jadi membungkus dirinya sebagai keturunan Nabi. Kemudian membungkus dirinya sebagai ulama. Membungkus dirinya sebagai ahli ilmu agama. Membungkus dirinya sebagai sekarang pemersatu bangsa. Membungkus dirinya ingin menyatukan ulama-ulama, menyatukan apa tadi istilahnya itu ya, banyak yang elemen masyarakat lah intinya. Tapi di sisi lain dalam ceramahnya masih menghina Kiai Haji Madidun Usman. Jelas tadi sudah saya sampaikan ceramahnya kan. Kita lanjut ya. Khawatir mereka memang mancing kita. Jangan, lebih baik kita malah mendukung sebaiknya. Ya, tolong. Kita harus bisa menjaga kondusif, hati-hati. Kita jangan membuat masalah. Betul sekali. Kecuali mereka mengadakan tindakan yang buruk. Saya tidak akan tinggal diam. Saya pun mantau, ngerti. Tapi karena saya lihat acara penjara, makanya saya diam saja. Tapi kalau umpamanya bukan penjara, ada hal yang lain lah, yang kurang bagus, ya saya pun tidak akan diam. Ya begitu ya. Jaga kita nama baik Wali Songo, jaga nama baik, jaga perilaku akhlak kita, lidah kita, hati kita. Bukan berarti kita takut, kita cinta damai, jaga kondusif, persatuan. Tapi kalau kita umpamanya diserang, ya lain acara. Ya begitu aja. Mohon maaf nih kepada semuanya. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah wa alaikumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Yusuf Mubarak. Jadi jelas ya saudaraku, jelas sekali himbauan beliau secara pribadi jelas, kita pantau saja. Bukan berarti kita takut, kita cinta damai. Kita jaga kondisivitas. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Kita rehat sebentar. Setelah ini kita live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda ya. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI Harga Mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!